Bali, sebuah pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan budayanya yang kaya, menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui oleh wisatawan. Salah satu tempat yang tidak banyak diketahui adalah sebuah villa tua di ujung desa yang menurut legenda lokal dihantui oleh roh-roh yang belum menemukan kedamaian. Hendra, seorang penyelidik paranormal, didatangi oleh seorang wanita muda bernama Rini yang mengaku tinggal di dekat villa tersebut. Rini bercerita tentang suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam, seperti langkah kaki yang berat diikuti dengan bisikan halus yang seakan memanggil-manggil namanya. Ketakutan melanda, tetapi yang lebih menakutkan adalah penglihatannya seorang pria berpakaian tradisional Bali yang selalu muncul di dekat jendela villa, meskipun villa itu sudah lama ditinggalkan. "Apakah Anda benar-benar yakin ingin menyelidikinya?" tanya Hendra menatap Rini dengan serius. "Tempat itu bukan sembarangan. Banyak yang sudah mencoba, tapi tak ada yang kembali dengan cerita baik." Rini menunduk, tetapi tekad di matanya tak bisa disembunyikan. "Saya harus tahu." Suara-suara itu semakin keras, dan saya takut mereka akan mulai mengganggu saya lagi. Hendra tahu bahwa ini adalah kasus yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan peralatan yang lengkap, dari kamera termal hingga perekam suara, dia memulai perjalanan ke villa yang terletak di tengah hutan Bali. Sebelum masuk, Hendra menyalakan beberapa lilin dan mengucapkan doa kecil untuk meminta perlindungan. Villa itu terletak jauh dari keramaian, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Seiring mereka mendekati gerbang utama, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Kesan pertama yang mereka rasakan adalah ketenangan yang aneh, seakan-akan villa itu menunggu sesuatu. "Hati-hati," bisik Hendra. "Tempat ini seperti hidup. Jangan pernah anggap remeh apa yang ada di sini." Setelah membuka pintu besar yang berderit, mereka melangkah masuk. Ruangan pertama yang mereka masuki tampak sudah lama terlantar. Lantai kayu yang kusam, dinding yang dipenuhi jamur, dan jendela yang hampir pecah memberi kesan angker pada tempat itu. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam ruangan. Di ruang tengah, sebuah meja tua terletak di tengah ruangan dengan kursi yang terbalik di sampingnya, seakan ada yang baru saja meninggalkan tempat itu dalam keadaan terburu-buru. Hendra mulai menyalakan alat perekam suara dan mengarahkan kamera termal ke setiap sudut. "Jika ada yang ingin berkomunikasi, kami di sini," ujarnya dengan tegas. Tak lama setelahnya, suara bisikan mulai terdengar, rendah dan tidak jelas, seakan berasal dari kedalaman tanah. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis, dan layar kamera termal menunjukkan kilasan bayangan samar yang bergerak di sepanjang lorong villa. "Rini, tetap dekat dengan saya," Hendra memperingatkan, "jangan bergerak terlalu jauh." Namun, Rini yang penasaran melangkah lebih dekat ke sebuah pintu yang terletak di ujung lorong. Saat dia membuka pintu tersebut, sebuah cahaya redup terlihat dari balik ruangan. Begitu pintu terbuka, Hendra mendapati dirinya tercekat. Di dalam ruangan itu, ada seorang pria berdiri di depan cermin besar. Pakaian adat Bali yang dikenakan pria itu sudah robek dan kotor, namun wajahnya tetap tenang meskipun matanya kosong. "Siapa kamu?" tanya Hendra, berusaha tetap tenang meskipun rasa takut mulai menyelimuti tubuhnya. Pria itu menatap Hendra, namun tidak berkata apa-apa.
Tiba-tiba tubuhnya mulai memudar, seolah-olah menghilang ke dalam udara tipis. Rini berteriak, dan saat itu juga sebuah suara keras terdengar dari arah belakang mereka. Mereka berdua berbalik hanya untuk menemukan kursi yang terbalik itu kini terbang ke udara dan menghantam dinding. Hendra berlari menuju Rini dan menariknya untuk keluar dari villa. "Sudah cukup," kata Hendra sambil menarik Rini keluar dari ruang utama. "Ada sesuatu yang sangat gelap di sini dan kita harus segera pergi." Saat mereka keluar dari villa dan melangkah ke arah mobil, tiba-tiba Rini berhenti. Matanya terfokus pada jendela villa yang kosong. Dari balik jendela itu tampak bayangan pria berpakaian adat Bali. Hanya saja kali ini dia tidak sendirian. Di belakangnya ratusan wajah pucat memandang mereka dengan tatapan kosong. Rini menggigil ketakutan, dan Hendra tahu saat itu juga mereka telah mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar hantu. Ini bukan sekedar roh yang mengganggu, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih kelam dari yang bisa mereka bayangkan. Namun, saat mereka mencoba pergi, tiba-tiba villa itu terasa seperti tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Angin bertiup semakin kencang, dan suara bisikan itu semakin kuat. Seakan villa itu ingin mereka tetap berada di sana untuk selamanya. Cerita ini berakhir di sini, namun rasa takut dan misteri di balik villa itu tetap mengganggu pikiran Hendra dan Rini. Tidak semua misteri paranormal bisa dijelaskan, dan kadang lebih baik membiarkan tempat-tempat seperti itu tetap terjaga dalam kegelapan.